Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa Kompas TV Jambi yang dirahmati Allah, kadang-kadang kita ini suka membaca sholawat kepada Nabi, dan memang kita ini sekurang-kurangnya membaca sholawat kepada Nabi itu 9 kali. Kalau kita kurang dari 9 kali sehari semalam membaca sholawat kepada Nabi, maka diragukan keislaman kita. Kenapa? Karena bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 pilar. Syahadatu an la ilaha illallah, yang pertama membaca 2 kalimat syahadat, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan yang kedua wa iqamis shalah, mendirikan sholat. Yang ketiga wa ita'iz zakah, menunaikan zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah, menunaikan zakat. Kemudian wahijul awasaumir Ramadan, yang keempat puasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima wahijul baiti man istata'a ilaihi sabila, menunaikan ibadah haji bagi orang yang mampu. Loh, apa kaitannya dengan ini, dengan sholawat 9 kali ini? Iya, ketika kita kurang dari 9 kali kita bersolawat, maka masih dipertanyakan tentang rukun Islam kita. Loh, kenapa kok begitu? Iya, karena rukun Islam yang kedua itu adalah mendirikan sholat. Coba, sholat subuh berapa rakaat? Kan 2 rakaat. Di 2 rakaat itu ada di rakaat yang kedua tahiyat. Di dalam tahiyat ada kalimat yang harus kita baca, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, dan seterusnya. Itu adalah sholawat. Kemudian masuk waktu zuhur, itu ada 2 tahiyat lagi, di rakaat kedua dan rakaat keempat. Otomatis di 2 tahiyat ini, ada 2 sholawat lagi. Sholat duhur kita sudah 3 kali membaca sholawat. Asar ada 4 rakaat. Di rakaat kedua dan keempat itu ada tahiyat. Di dalam tahiyat ada sholawat lagi 2. Sudah 5 kali kita bersolawat ketika kita sholat asar. Maghrib ada 3 rakaat. Rakaat kedua dan rakaat ketiga itu ada tahiyat. Tahiyat awal, tahiyat akhir. Sudah 7 kali kita bersolawat. Isya ada 4 rakaat. Rakaat kedua dan rakaat keempat itu ada tahiyat. Di tahiyat itu ada solawat. 9 kali kita bersolawat. Maka diragukan seseorang kalau sehari semalam kurang dari 9 kali kita bersolawat. Lalu pertanyaannya, apa solawat itu untungnya buat kita? Apa solawat itu untungnya buat orang yang membaca solawat kepadanya? Pendengar dan pemirsa Kompas TV Jambi yang dirahmati Allah, man sholla alayya sholatan, dalam riwayat disebutkan, siapa orang yang bersolawat kepadaku sekali, maksudnya adalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi asyru sholawatin, Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Itu Allah. Dan Allah juga perintahkan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, shallu alaihi, bersolawatlah kalian kepadanya. Kita orang beriman disuruh bersolawat kepada Nabi. Itulah kenapa kita ketika sholat harus bersolawat kepada Nabi. Tidak boleh kita tidak bersolawat kepada Nabi, karena di dalam solawat itu ada di dalam tahiyat. Maka seseorang tidak sah sholatnya kalau tidak membaca tahiyat atau tidak melakukan tahiyat, tidak melakukan duduk tahiyat, baik tahiyat awal khususnya adalah tahiyat akhir. Maka tidak sah seseorang kalau tidak duduk tahiyat akhir. Kapan selesainya sholat kalau nggak duduk tahiyat akhir? Di dalam duduk tahiyat akhir ada bacaan sholawat. Nah, ini Allah yang bersolawat, dan malaikat juga diperintahkan oleh Allah untuk bersolawat. Maka di dalam kitab Mukasyafatul Qulub, Imam Ghazali menjelaskan dalam sebuah riwayat, Ja'a fil khabari anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sebuah riwayat yang datangnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, annahu qala, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha ta'ala khalaqa malakan, sesungguhnya Allah telah menciptakan malaikat. Lahu janahani, malaikat itu memiliki dua sayap. Jadi malaikat punya dua sayap. Fil masyriqi, sayapnya yang satu itu berada di timur. Wajanahun fil maghribi, dan punya satu sayap lagi di arah barat. Jadi di timur ada sayap, di barat ada sayap. Lalu bagaimana kelanjutan dari sayap-sayap malaikat ini? Mari kita tengok yang lewat satu ini. Pemirsa Kompas TV Jambi yang dirahmati Allah, malaikat punya dua sayap yang Allah ciptakan. Sayap pertama di belahan timur bumi, sayap yang kedua di belahan barat bumi. Dan malaikat ini, pemirsa yang dirahmati Allah, lahu ra'sun tahtal arsy, dia punya kepala dan kepalanya itu di bawah arsy. Jadi saking besarnya malaikat itu kepalanya di atas di bawah arsy. Warijlahu tahtal ardi sabiati, dan kakinya itu berada di bawah bumi lapis 7. Jadi kepala malaikat itu di bawah arsy, kemudian kedua kakinya itu di bumi lapis 7. Bayangkan, kita ini menempati lapis yang pertama, lapis kedua, lapis ketiga, lapis keempat, lapis keenam, dan lapis ketujuh. Berarti sangat dasar. Jadi bumi ini bisa dipegang begitu saja oleh malaikat karena saking besarnya malaikat. Sampai-sampai malaikat itu kepalanya di bawah arsy, kakinya di tanah atau bumi lapis yang ketujuh. Itu berapa? Kalau kita bayangkan, Masya Allah, tinggi sekali itu malaikat. Nah, inilah yang Allah berikan kepada malaikat, kelebihan yang Allah berikan kepada malaikat. Dan tidak hanya itu, wa alaihi bi'adadi khalqillahi ta'ala rishun, malaikat itu
ia punya bulu-bulu itu bulunya sejumlah makhluk Allah. Artinya makhluk Allah dari Sabang sampai Merauke, dari timur sampai ke barat, Masya Allah, makhluk Allah itu luar biasa banyaknya. Tidak hanya manusia, tapi juga binatang. Binatang pun beragam macamnya, mulai dari binatang yang besar sampai binatang yang kecil. Itulah jumlah bulu-bulu yang dimiliki, yang Allah ciptakan untuk malaikat. Artinya, malaikat memiliki bulu yang sangat banyak. Bulunya sepenuh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza shalla rajulun aw imratun min ummati alayya, apabila ada orang, baik laki-laki maupun perempuan, kalau ada manusia baik laki-laki maupun perempuan yang mengucapkan sholawat kepada Nabi, di situ dikatakan alayya, kepadaku. Ku di sini maksudnya adalah kepada Nabi. Maksudnya adalah kalau ada orang baik laki-laki maupun perempuan bersolawat kepada Nabi, apa saja itu solawatnya, mungkin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, boleh seperti itu. Atau mungkin solawat yang lain, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman ta'aman ala sayyidina Muhammadinilladzi, dan seterusnya. Mungkin seperti itu salawat nariyah. Atau mungkin salawat yang lainnya, umpamanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabil ummi wa ala ali wa sahbihi wasallim tasliman bi qadri adhamati dzatika fi kulli waqtin wahin. Atau dengan salawat yang lain. Maka kalau ada seseorang yang mengucapkan sholawat seperti itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang terjadi? Amarallahu ta'ala bi ayyan ghamisa fi bahrin min nurin. Allah akan memerintahkan kepada malaikat tersebut, kalau ada orang yang bersholawat kepada Nabi, baik laki-laki maupun perempuan, Allah akan perintahkan kepada malaikat. Apa perintah Allah? Bi ayyan ghamisa fi bahrin min nurin, untuk menyelam ke dalam lautan cahaya. Lautan cahaya ini di bawah arsy. Allah perintahkan untuk menyelam para malaikat itu ke dalam lautan cahaya. Setiap ada orang yang bersolawat, Allah perintahkan. Barangkali kalau misalnya bisa kita ilustrasikan seperti ini, wahai malaikat, itu ada manusia yang bersolawat kepada kekasihku Muhammad, kau menyelam, langsung menyelam ke dalam lautan cahaya tersebut, karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena malaikat itu semuanya taat kepada Allah, tidak ada satupun yang membangkang apalagi bermaksiat, tidak ada sama sekali. Maka ketika ada orang yang bersolawat, maka Allah perintahkan malaikat untuk menyelam ke dasar lautan cahaya, tahtal ars. Lautan cahaya itu berada di bawah arsy. Fayan ghamisu fihi, lalu malaikat itu terus menyelam ke dalam lautan cahaya itu. Ya namanya menyelam, ya tentu ada bekas dari selaman itu. Kita saja kalau menyelam ke dalam kolam, pasti kita basah dengan apa yang ada di dalam kolam itu, kecuali kolamnya itu kering, maka kita tidak akan basah sama sekali. Nah, di sini adalah lautan cahaya, berarti lautan itu penuh dengan cahaya. Otomatis karena lautan itu penuh dengan cahaya, nempellah cahaya-cahaya itu kepada bulu-bulunya karena menyelam. Ya bagaimanapun namanya menyelam itu ya pasti terkena apa yang ada di dalam selaman itu. Menyelam ke air, airnya lengket. Menyelam ke cahaya-cahaya, maka cahayanya juga mengenai pada tubuhnya. Kemudian
diperintahkan juga setelah menyelam, ya tentu dia akan naik. Setelah menyelam tentu dia akan naik. Tsumma yakhruju, lalu malaikat itu keluar dari tempat ia menyelam, lautan cahaya di mana ia menyelam. Ada orang yang bersolawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Malaikat, kau menyelam. Ada orang bersolawat kepada Nabi, langsung menyelam. Lalu apa yang terjadi? Mari kita lihat satu yang lewat ini. Pemirsa Kompas TV Jambi yang dirahmati Allah, setelah malaikat disuruh menyelam ke dalam lautan cahaya, ya otomatis setelah menyelam akan nongol ke permukaan lagi. Ya seperti kita juga kalau kita menyelam di kolam renang atau di laut atau di sungai atau di mana saja, maka setelah itu kan ke permukaan lagi, kan seperti itu. Maka malaikat juga demikian. Begitu diperintahkan oleh Allah untuk menyelam ke dasar lautan cahaya, setelah itu malaikat keluar. Maka fayakhruju, lalu malaikat keluar dari lautan cahaya tersebut. Apa yang terjadi? Wa yanfaddu janahahu. Setelah keluar, kalau kita paling-paling cuman kayak gini aja kalau kita, supaya air yang lengket di tubuh kita bisa terlepas atau kering, atau kalau tidak pakai anduk kita lap gitu. Nah, kalau punya sayap seperti itu berarti punya bulu-bulu, maka cukup dikibas-kibaskan gitu saja, dikibas-kibaskan tubuhnya, digerak-gerakkan tubuhnya. Ketika malaikat menggerak-gerakkan tubuhnya atau mengibas-ngibaskan tubuhnya, mengibas-ngibaskan janahahu, mengibas-ngibaskan sayapnya, fayaqturu min kulli risatin qatratan fihi, maka meneteslah dari setiap bulu-bulunya malaikat itu, menetes ke dalam lautan cahaya itu. Karena dia sudah naik, kemudian terus ngibas-ngibaskan sayapnya, maka meneteslah tetesan-tetesan cahaya ke dalam lautan cahaya tersebut. Sama dengan kita, ketika kita naik dari kolam renang, ya meneteslah sebagian air yang mengenai tubuh kita ke dalam kolam renang tersebut. Lalu apa yang terjadi? Fayahlukullahu ta'ala min kulli kitratin malakan. Lalu Allah ciptakan dari tetesan-tetesan cahaya yang keluar dari bulu-bulu yang dimiliki oleh malaikat itu, Allah ciptakan satu tetesan satu malaikat. Masya Allah. Bulunya malaikat sejumlah makhluk. Begitu bulunya malaikat sejumlah makhluk, satu bulunya malaikat meneteskan satu tetesan. Berapa banyak jumlah yang menetes dari bulu-bulunya itu. Lalu setiap tetesan itu Allah ciptakan malaikat darinya. Allah ciptakan satu bulu satu tetes, bulunya sebanyak makhluk Allah yang ada di muka bumi ini. Berarti satu bulu itu akan Allah ciptakan satu malaikat. Masya Allah. Berarti ribuan, triliunan malaikat, mungkin bisa begitu, miliaran malaikat, yang tinggi lagi triliunan malaikat yang Allah ciptakan dari tetesan-tetesan nur, tetesan-tetesan cahaya yang menetes dari bulu-bulunya malaikat yang pada saat itu diperintahkan oleh Allah untuk menyelam pada saat ada orang yang bersolawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allah perintahkan malaikat, nyelam kau ke dalam
lautan cahaya, menyelam ke dalam itu, kemudian naik ngibas-ngibaskan sayapnya, neteslah setiap satu bulunya satu tetesan. Berarti bulunya banyak, tetesannya banyak. Tetesannya banyak berarti malaikat yang diciptakan oleh Allah dari tetesan itu juga banyak. Masya Allah. Satu kali membaca sholawat, Allah ciptakan begitu banyaknya malaikat. Lalu malaikat itu kenapa kau diciptakan begitu banyak? Yastaghfirulahu ila yaumil qiyamah. Malaikat yang banyak itu diperintahkan oleh Allah, sehingga malaikat itu memohonkan ampun kepada orang yang bersolawat tadi sampai hari kiamat. Masya Allah. Ketika seseorang membaca solawat kepada Nabi, malaikat juga bersolawat kepada Nabi. Malaikat senang, maka orang yang bersolawat kepada Nabi, malaikat memohonkan ampun kepadanya. Begitu ada orang yang membaca solawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, sholat subuh baca solawat, Allah perintahkan, malaikat nyelam ke lautan cahaya. Akhirnya menyelam. Begitu menyelam, kemudian terus naik ke atas, mengibas-ngibaskan sayapnya, neteslah tetesan-tetesan cahaya. Dari tetesan cahaya itu Allah ciptakan malaikat. Setiap tetesan cahaya itu ada satu malaikat. Artinya malaikat yang enggak terhitung lagi jumlahnya, malaikat yang diciptakan dari tetesan cahaya yang asalnya adalah dari orang yang bersalawat itu. Kemudian malaikat itu memohonkan ampun kepada orang yang membaca salawat itu sampai hari kiamat. Ini sholat subuh. Kemudian sholat duhur ada 2 kali kita membaca sholawat, yaitu di tahiyat awal sama tahiyat akhir. Allah perintahkan lagi, wahai malaikat, nyelam kau ke dalam lautan cahaya. Nah, ini kalau diilustrasikan seperti itu, walaupun hadisnya tidak seperti itu. Ini kalau diilustrasikan seperti itu. Begitu menyelam ke dalam lautan cahaya, setelah itu naik ke permukaan, ngibas-ngibaskan sayapnya, neteslah dari setiap bulunya itu satu tetesan, maka bulunya sangat banyak, berarti tetesannya juga sangat banyak. Allah ciptakan malaikat setiap satu tetesan, lalu setiap satu tetesan jadi malaikat itu memohonkan ampun kepada Allah terhadap orang yang baca sholawat sampai hari kiamat. Begitu seterusnya, begitu banyaknya malaikat-malaikat yang bersolawat. Itulah kenapa sholawat itu adalah merupakan zikir yang tidak mutlak untuk diijazahkan oleh seorang guru. Artinya begini, ketika seseorang mau berwirid sesuatu kemudian dikasih ijazah oleh guru, maka wiridnya itu akan cepat bermanfaat. Akan tetapi sholawat ini yang disampaikan oleh Mbah Kiai Soleh Darat di dalam kitabnya Sabilul Abid ala Jauhari Tauhid, beliau menyampaikan wirid yang tidak harus diijazahkan oleh seorang guru itu adalah sholawat. Maka sholawat ini ketika dibaca oleh seseorang, walaupun tidak diijazahkan oleh seorang guru, maka manfaatnya akan segera dia rasakan. Kenapa? Karena memang ketika seseorang baca sholawat, Allah langsung perintahkan kepada malaikat untuk menyelam ke lautan nur, lautan cahaya. Setelah itu muncul ke permukaan, ngibas-ngibaskan sayapnya, maka dari tetesan-tetesan cahaya itu Allah ciptakan malaikat, dan malaikat itu semuanya memohonkan ampun kepada orang tersebut sampai hari kiamat. Lalu kalau sudah dosanya habis, logikanya apa iya tidak dikabulkan oleh Allah permintaannya selama itu sejalan dengan syariat? Pemirsa Kompas TV Jambi yang dirahmati Allah, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.